Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, presenter sekaligus suami selebgram Syahnaz Anindya, Altaf Viko ditetapkan tersangka kasus KDRT. Detik-detik pemuda hendak tes TNI jadi korban begal, sempat dikepung pertahankan sepeda motornya. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha diduga selingkuh dengan pacar Rachel V-nya. Putusan MK soal perubahan syarat pengusungan paslon, Golkar ambil strategi ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka terhadap presenter Taufik Hermawan alias Altaf Viko. Altaf terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kepada istrinya yang juga selebgram, Syahnaz Anindya. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menerangkan kronologis kasus tersebut bermula dari laporan yang dilayangkan korban pada 7 September 2023 lalu. Kemudian kita periksa saksi-saksi sebanyak 5 orang, lanjut visum di Kramat Jati, kemudian sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, tegas Nurma Dewi kepada wartawan, Senin 19 Agustus 2024. Mengenai kekerasan fisik yang dialami korban, Syahnaz Anindya dikatakan Nurma tidak hanya fisik semata melainkan sudah psikis. Ini sesuai dengan laporan yang dilayangkan korban terkait dugaan kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang jelas psikisnya yang diperiksa. Visumnya yang menyatakan bahwa ada kekerasan psikis di situ. Psikis itu misalnya ada ucapan, kemudian mental. Tapi kalau untuk kekerasan fisik enggak, beber Nurma. Untuk itu, polisi pun akhirnya menetapkan Altaf sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun hingga kini polisi pun tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Altaf hanya dikenakan wajib lapor saja setiap hari Senin dan Kamis. Alasan tidak ditahan, karena memang untuk jeratan kasusnya hanya 4 tahun. Jadi di bawah 5 tahun tidak wajib untuk dilakukan penahanan, tegas Nurma. Sementara itu, Syahnaz Anindya mengungkapkan bahwa laporan tersebut sudah dilayangkan sejak setahun lalu. Statusnya sudah tersangka sejak bulan Juni, ungkap Syahnaz Anindya kepada wartawan, Senin 19 Agustus 2024. Syahnaz Anindya menerangkan KDRT yang diterimanya dari suaminya tersebut tak hanya psikis, melainkan juga verbal. Hendak berangkat tes masuk sekolah calon Bintara, Secaba, TNI. Pemuda berinisial RAD, 20, jadi korban begal di Jalan Marunda, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin, 19 Agustus 2024 pagi. Pada pukul 4 WIB, RAD, 20, kemudian berangkat dari rumahnya di Kampung Keramat, Segara Jaya, Tarumajaya, untuk ikut tes masuk tentara di Kodam Jayakarta, Jakarta. Saat melintas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya, RAD melihat 3 orang pelaku saat itu sedang nongkrong. Kala itu RAD tak menaruh curiga, namun, tak lama kemudian, lajunya justru diikuti oleh pelaku yang berboncengan 3 dalam 1 sepeda motor. Mendekati lokasi kejadian, korban sempat berhenti untuk memakai helm. Tetapi para pelaku sudah terlihat mendekati ke arahnya. Tiba-tiba saat akan kembali melanjutkan perjalanan, dari samping pelaku memepet korban sehingga ia terjatuh. Saya mau jalan, ada mereka di samping saya oleng, jatuh di semak-semak, saya mau kabur gak bisa, ucap RAD saat ditemui pos kota, ID di kediamannya di Tarumajaya, Selasa 20 Agustus 2024. RAD sempat akan berusaha mempertahankan sepeda motornya, namun ia dikepung oleh pelaku yang berjumlah 3 orang. Tak lama kemudian, salah satu pelaku langsung mengeluarkan celurit dan menyabetkannya ke lengan kanan RAD hingga luka robek. Posisi tersebut buat korban kewalahan dan menahan rasa sakit, namun nahas, pelaku segera membawa sepeda motor miliknya dan langsung melarikan diri. Beruntung ponsel korban masih bertahan, RAD pun langsung menghubungi orang tuanya untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Akibat sabetan celurit, RAD harus mendapat 20 jahitan di lengan kanannya. Jagat media sosial kembali dibikin heboh dengan kabar perselingkuhan istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha dengan kekasih selebgram Rachel V-nya, Salim Naudrer. Dugaan perselingkuhan tersebut ramai dibahas warganet di jagat Twitter atau X. Tampak warganet mengunggah tangkap layar curhatan Rachel hingga bukti lainnya.
Melihat unggahan Instagram story Rachel Fenya, ibu dua anak itu mengunggah foto bareng dengan Aziza Salsha dengan latar lagu Traitor milik Olivia Rodrigo. Lagu Traitor tersebut berkisah tentang pengkhianatan. Hal ini diduga menguatkan kabar perselingkuhan Salim Nauderer dengan Aziza Salsha yang dikenal merupakan sahabat Rachel. Di postingan berikutnya, Rachel tampak mengunggah potret kebersamaan dengan Aziza Salsha dan Salim Nauderer. "Gak jadi ngedate part 100.000, tulis Rachel. Beberapa tagar tentang dugaan perselingkuhan tersebut pun menjadi trending topik di media sosial X pada Selasa malam, 20 Agustus 2024. Dari mulai tagar Salim, selingkuh, Rachel, Fuji, Andre Rosiade, Hilo, hingga Aziza, menjadi trending teratas di Indonesia. Tak sedikit warganet yang merasa iba kepada Pratama Arhan karena sudah diselingkuhi oleh istrinya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adis Kadir menyebut partainya akan mengambil langkah strategis terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PPXXI 2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon, paslon, Pilkada Serentak 2024. "Kita tentunya akan mengambil langkah-langkah strategis ya," kata Adis di GCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024. Adis meyakini tak hanya Partai Golkar, partai-partai lain juga pastinya akan melakukan langkah yang sama. "Saya pikir tidak hanya Partai Golkar, seluruh partai-partai pemenangan pemilu yang lolos kemarin parliamentary threshold, pasti juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi putusan MK. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya," tukasnya. Dalam putusan MK nomor 60 PP 20 II 2024 ini maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 75% di pemilu DPRD terakhir untuk mengusung paslon. Dalam hal ini, PDIP yang sampai saat ini belum mendapatkan koalisi di Pilkada Jakarta 2024 berpeluang dapat mengusung paslon. PDIP sendiri meraih sebanyak 15 kursi dari total 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029. Sementara Golkar sendiri bersama 11 partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus telah mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono maju di Pilkada Jakarta 2024.